Pernahkah kamu merasa bahwa Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang keberlimpahan? Setiap tahun, bulan Ramadan datang membawa energi yang luar biasa. Bukan hanya pintu ampunan yang terbuka, tetapi juga pintu rezeki dan keberlimpahan dalam hidup kita. Jika kita perhatikan, di bulan ini, ekonomi bergerak lebih cepat. Banyak orang mendapatkan rezeki tambahan, bisnis meningkat, dan peluang baru terbuka. Tapi kenapa ada orang yang merasakan limpahan rezeki, sementara yang lain merasa kesulitan? Rahasia sebenarnya terletak pada bagaimana kita memahami dan memanfaatkan energi keberlimpahan di bulan ini. Banyak orang hanya fokus menjalani Ramadan sebagai rutinitas ibadah, tanpa menyadari bahwa bulan ini juga adalah waktu terbaik untuk menarik rezeki dan membuka pintu keberlimpahan dalam hidup kita. Dalam video ini, kita akan membahas cara mengaktifkan hukum keberlimpahan di bulan Ramadan. Kita akan membahas bagaimana membersihkan hati untuk menarik energi positif, kekuatan sedekah dalam melipat gandakan rezeki, hingga cara mengoptimalkan doa dan zikir untuk mengundang keberlimpahan dalam hidup kita. Bayangkan jika tahun ini, Ramadan bukan hanya membawa kedamaian spiritual, tetapi juga perubahan besar dalam hidupmu. Bayangkan jika setelah Ramadan, hidupmu menjadi lebih berkah, rezekimu lebih lancar, dan hatimu lebih tenang. Semua itu bisa terjadi jika kamu memahami dan menerapkan rahasia ini. Tapi ingat, setiap bagian dari video ini adalah kunci penting. Jangan sampai kamu melewatkan satupun langkah, karena setiap prinsip yang kita bahas akan membawamu lebih dekat kepada keberlimpahan yang sesungguhnya. Siap untuk mengubah cara pandangmu tentang Ramadan? Siap menarik keberlimpahan dalam hidupmu? Tonton sampai habis. Dan mari kita mulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih berkah dan lebih berlimpah. Bagian 1. Ramadan, bulan keberlimpahan spiritual dan materi. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam aspek kehidupan lainnya. Setiap ibadah yang kita lakukan bernilai berlipat ganda, setiap doa lebih mudah dikabulkan, dan setiap perbuatan baik membawa pahala yang tak terhingga. Namun, satu hal yang sering kita lewatkan adalah bahwa Ramadan juga membawa keberlimpahan dalam rezeki dan kehidupan kita. Lihatlah bagaimana dunia bergerak di bulan Ramadan. Ekonomi berkembang pesat, bisnis makanan, pakaian, dan berbagai usaha lainnya meningkat tajam. Bukan hanya pebisnis besar yang merasakan dampaknya, tetapi juga pedagang kecil, pekerja harian, hingga mereka yang baru memulai usaha. Ramadan adalah bulan di mana banyak orang merasakan rezeki yang lebih deras dibanding bulan lainnya. Namun, ada satu pertanyaan penting. Kenapa ada orang yang merasakan limpahan rezeki di bulan ini, sementara yang lain justru merasa kesulitan? Jawabannya ada pada bagaimana kita memahami dan memanfaatkan energi keberlimpahan yang hadir di bulan Ramadan. Banyak orang hanya menjalani Ramadan sebagai rutinitas ibadah, tanpa menyadari bahwa bulan ini adalah momentum untuk mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan menarik lebih banyak rezeki ke dalam hidup kita. Jika kita melihat Ramadan hanya sebagai bulan menahan lapar dan haus, maka kita hanya akan mendapatkan lapar dan haus. Tetapi jika kita melihatnya sebagai bulan keberlimpahan, maka kita akan menerima keberlimpahan dalam berbagai bentuk. Keberlimpahan di bulan Ramadan bukan hanya soal materi. Ini adalah bulan di mana keberlimpahan spiritual, kesehatan, hubungan sosial, dan bahkan produktivitas juga meningkat. Coba perhatikan, di bulan ini kita menjadi lebih disiplin, lebih fokus, lebih sadar dalam setiap tindakan, dan lebih peduli terhadap orang lain. Semua ini adalah energi positif yang bisa menarik lebih banyak rezeki dalam hidup kita. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami, keberlimpahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus membuka diri, mengubah cara kita berpikir, dan mengambil langkah-langkah nyata untuk menarik energi keberlimpahan itu ke dalam hidup kita. Dalam bagian-bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan momentum Ramadan untuk menarik lebih banyak keberlimpahan, bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam keuangan, bisnis, dan kehidupan secara keseluruhan. Bagian 2. Membersihkan hati dan niat untuk menarik energi positif. Sebelum kita berbicara tentang cara menarik rezeki di bulan Ramadan, kita harus memahami satu prinsip utama. Rezeki datang kepada hati yang bersih dan niat yang lurus. Banyak orang merasa sulit mendapatkan keberlimpahan bukan karena mereka tidak cukup bekerja keras, tetapi karena hati mereka dipenuhi dengan energi negatif. Kebencian, iri hati, dendam, dan ketidakpuasan adalah penghalang terbesar bagi rezeki yang seharusnya mengalir dengan mudah.
Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk membersihkan hati dan memperbaiki niat. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk emosi negatif yang bisa menghalangi aliran rezeki. Ketika kita berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan diri, bersabar, dan lebih banyak berintrospeksi. Inilah kesempatan emas untuk melepaskan beban emosional yang selama ini menghambat keberlimpahan dalam hidup kita. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah selama ini saya sering merasa iri dengan kesuksesan orang lain? Apakah saya masih menyimpan dendam atau rasa tidak suka kepada seseorang? Apakah saya sering mengeluh tentang hidup dan merasa bahwa hidup tidak adil? Jika jawabanmu adalah ya, untuk salah satu pertanyaan di atas, maka inilah waktunya untuk berubah. Ramadan adalah bulan di mana kita bisa mereset energi kita, membersihkan hati kita, dan menarik lebih banyak kebaikan ke dalam hidup kita. Salah satu cara paling efektif untuk membersihkan hati adalah dengan memperbanyak istighfar dan memaafkan. Jangan hanya meminta maaf kepada Allah, tetapi juga belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Semakin ringan hati kita, semakin mudah keberlimpahan mengalir dalam hidup kita. Mulailah Ramadan ini dengan niat yang benar. Niat bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi untuk benar-benar memperbaiki diri, membuka diri terhadap rezeki, dan menarik energi positif yang akan membawa perubahan besar dalam hidup. Ketika hati kita bersih, keajaiban mulai terjadi. Bagian 3. Kekuatan sedekah dalam menarik rezeki. Salah satu rahasia terbesar dalam menarik rezeki di bulan Ramadan adalah sedekah. Nabi Muhammad bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru melipat gandakannya. Ini bukan sekadar janji spiritual, tetapi juga prinsip yang telah terbukti dalam kehidupan nyata. Semakin banyak kita memberi, semakin luas pintu rezeki yang terbuka untuk kita. Lihatlah bagaimana dunia bekerja. Orang yang paling kaya bukanlah mereka yang hanya menimbun harta, tetapi mereka yang memahami pentingnya berbagi. Mereka yang memiliki kekayaan berlimpah seringkali memiliki kebiasaan memberi dalam jumlah besar, baik dalam bentuk donasi, filantropi, atau membantu orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka memahami bahwa keberlimpahan datang bukan dari menahan, tetapi dari mengalirkan. Di bulan Ramadan, pahala sedekah dilipat gandakan. Ini adalah momen di mana kita bisa mengaktifkan hukum tarik-menarik rezeki dengan lebih kuat. Namun, banyak orang berpikir bahwa sedekah hanya berarti memberikan uang. Padahal, sedekah bisa datang dalam berbagai bentuk. Tanda centang putih tebal sedekah tenaga membantu orang lain dengan waktu dan tenaga kita. Tanda centang putih tebal sedekah ilmu berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk orang lain. Tanda centang putih tebal sedekah senyuman membuat orang lain merasa dihargai dan bahagia. Saat kita memberi, kita sebenarnya sedang membuka aliran energi rezeki dalam hidup kita. Kita menciptakan ruang untuk lebih banyak hal baik masuk ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita takut memberi karena khawatir kekurangan, kita justru menutup pintu keberlimpahan yang seharusnya terbuka lebar. Salah satu cara menarik rezeki melalui sedekah adalah memberi dengan ikhlas dan tanpa mengharap balasan langsung. Jangan berpikir, saya harus sedekah supaya nanti dapat uang lebih banyak. Sebaliknya, berikan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan menggantinya dengan cara yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Cobalah tantang dirimu selama Ramadan ini. Lakukan sedekah setiap hari, sekecil apapun itu. Bisa dengan berbagi makanan, membantu orang lain, atau sekadar mendoakan kebaikan untuk seseorang. Lihat bagaimana hidupmu berubah. Ketika kita memberi tanpa batas, Allah pun akan memberi kepada kita tanpa batas. Jadi, jangan ragu untuk bersedekah. Karena semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak yang akan Allah gantikan. Bagian 4. Mengaktifkan hukum tarik-menarik dengan doa dan zikir. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya bergantung pada usaha fisik semata. Padahal, ada kekuatan lain yang sering dilupakan, doa dan zikir. Ramadan adalah bulan di mana pintu langit terbuka lebih lebar, dan doa-doa lebih mudah dikabulkan. Ini adalah kesempatan emas untuk meminta segala kebaikan dalam hidup, termasuk keberlimpahan rezeki. Namun, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang saat berdoa. Mereka berdoa tanpa keyakinan penuh. Mereka meminta rezeki, tetapi di dalam hati mereka ada keraguan, apakah doa saya benar-benar akan dikabulkan? Padahal,
Salah satu kunci utama dalam menarik keberlimpahan adalah berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Kaya dan pasti mengabulkan doa kita. Lihat bagaimana orang-orang sukses di dunia ini. Banyak dari mereka yang, tanpa disadari, menerapkan prinsip spiritual dalam hidup mereka. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka memiliki visi yang jelas dan percaya penuh bahwa hal itu akan menjadi kenyataan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi juga cara untuk menyelaraskan energi kita dengan keberlimpahan. Ketika kita terus mengingat Allah, hati kita menjadi lebih tenang, dan kita lebih mudah melihat peluang serta rezeki yang sebelumnya tidak kita sadari. Beberapa zikir yang dianjurkan untuk menarik rezeki. Tanda centang putih tebal, Ya Fatah, Ya Razzaq, memohon Allah membuka pintu rezeki. Tanda centang putih tebal, Astagfirullah wa atubu ilaih, memohon ampunan karena dosa-dosa bisa menghalangi rezeki. Tanda centang putih tebal, Hasbunallah wa ni'mal wakil, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Selain itu, perbanyak doa yang spesifik. Jangan hanya berdoa, Ya Allah, berilah aku rezeki. Tetapi buatlah doa yang lebih jelas, seperti, Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, berkah, dan datang dengan cara yang tidak terduga. Semakin spesifik doamu, semakin mudah energinya menarik keberlimpahan ke dalam hidupmu. Saat kita berdoa dan berzikir dengan keyakinan penuh, kita sebenarnya sedang mengaktifkan hukum tarik-menarik rezeki. Semakin kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, semakin cepat doa kita akan terwujud. Jadi, di bulan Ramadan ini, perbanyak doa dan zikir. Jangan hanya meminta rezeki, tetapi juga mintalah kebijaksanaan untuk mengelola rezeki dengan baik. Karena rezeki yang besar tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi beban, bukan keberkahan. Bagian 5. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi magnet rezeki. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya bergantung pada faktor eksternal, seperti keberuntungan, koneksi, atau kesempatan. Padahal, rezeki juga bergantung pada seberapa besar kapasitas diri kita untuk menerimanya. Jika kita ingin menarik rezeki yang lebih besar, kita harus menjadi pribadi yang lebih bernilai. Orang kaya dan sukses tidak hanya mengandalkan doa dan keberuntungan. Mereka terus mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kualitas kerja mereka. Mereka sadar bahwa semakin tinggi kualitas mereka, semakin besar nilai yang bisa mereka berikan kepada orang lain, dan semakin besar pula rezeki yang akan mereka dapatkan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas hidup. Di bulan ini, kita lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih sadar dalam setiap tindakan. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih produktif. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, kebiasaan apa yang perlu saya ubah agar hidup saya lebih produktif? Keterampilan apa yang bisa saya pelajari untuk meningkatkan penghasilan saya? Bagaimana saya bisa menjadi lebih bernilai dalam pekerjaan atau bisnis saya? Mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti membaca buku tentang keuangan, mengikuti pelatihan bisnis, atau belajar keterampilan baru yang bisa meningkatkan pemasukan. Jangan menunggu hingga Ramadan berakhir untuk berubah. Gunakan momentum bulan suci ini untuk memulai transformasi yang akan berdampak besar pada hidupmu. Ketahuilah, Allah tidak akan memberi rezeki yang besar kepada orang yang tidak siap menerimanya. Jika kita ingin mendapatkan lebih banyak, kita harus menunjukkan bahwa kita siap. Semakin kita meningkatkan kualitas diri, semakin besar rezeki yang akan datang menghampiri kita. Bagian 6. Menjaga konsistensi setelah Ramadan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah semangat ibadah dan perubahan positif hanya bertahan selama Ramadan. Setelah Idul Fitri, banyak orang kembali ke kebiasaan lama. Seakan-akan semua pelajaran dan kebiasaan baik yang dibangun selama sebulan menghilang begitu saja. Padahal, keberlimpahan sejati datang dari konsistensi. Jika kita ingin menarik rezeki dalam jangka panjang, kita harus mempertahankan kebiasaan baik yang sudah kita bangun selama Ramadan. Tidak cukup hanya berdoa dan bersedekah di bulan suci ini, tetapi kita harus menjadikannya gaya hidup yang berkelanjutan. Bagaimana cara menjaga konsistensi setelah Ramadan? Tanda centang putih tebal, tetapkan tujuan jangka panjang. Jangan hanya membuat target untuk bulan Ramadan, tetapi buatlah rencana untuk setahun ke depan. Tanda centang putih tebal, buat kebiasaan kecil yang mudah dijalankan.
Misalnya, tetap bersedekah setiap hari meskipun jumlahnya kecil, tetap membaca 1 halaman Al-Quran setiap pagi, atau tetap bangun pagi untuk berdoa dan refleksi. Tanda centang putih tebal, cari komunitas yang mendukung. Bergabunglah dengan kelompok yang bisa membantumu mempertahankan kebiasaan baik itu dalam hal spiritual maupun finansial. Ingat, keajaiban bukan terjadi dalam semalam, tetapi melalui kebiasaan yang dijalankan secara konsisten. Jika kita ingin hidup yang lebih berlimpah, kita harus berkomitmen untuk terus berkembang, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Gunakan Ramadan sebagai titik awal, bukan sebagai akhir dari perjalanan spiritual dan finansialmu. Jika kamu bisa menjaga konsistensi, keberlimpahan akan terus mengalir dalam hidupmu, bukan hanya selama Ramadan, tetapi sepanjang hidupmu. Bagian 7. Kesimpulan, menjadikan Ramadan sebagai awal keberlimpahan seumur hidup. Ramadan bukan hanya tentang puasa dan ibadah, tetapi juga tentang menarik keberlimpahan dalam hidup kita. Jika kita benar-benar memahami energi yang ada di bulan ini, kita bisa menggunakan momentum Ramadan untuk mengubah hidup kita selamanya. Dalam perjalanan ini, kita telah belajar beberapa prinsip penting. Tanda centang putih tebal membersihkan hati dan niat untuk menarik energi positif. Tanda centang putih tebal mengaktifkan hukum tarik-menarik rezeki dengan doa dan zikir. Tanda centang putih tebal meningkatkan kualitas diri agar lebih bernilai dan siap menerima keberlimpahan. Tanda centang putih tebal menjaga konsistensi setelah Ramadan agar kebiasaan baik tetap bertahan. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang ingin kamu ambil untuk menarik keberlimpahan dalam hidupmu? Apakah kamu ingin mulai bersedekah setiap hari? Apakah kamu ingin memperbanyak zikir dan doa? Atau apakah kamu ingin mulai membangun kebiasaan yang lebih produktif? Apapun langkah yang kamu ambil, lakukan sekarang. Ingat, keberlimpahan tidak datang dengan sendirinya. Kita harus siap, kita harus bergerak, dan kita harus terus berusaha. Ramadan adalah kesempatan untuk berubah, dan perubahan itu bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih berkah dan lebih berlimpah. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling ingin kamu praktikkan setelah Ramadan? Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar tentang cara menarik rezeki di bulan penuh berkah ini.